Sebelum kita masuk ke cerita malam ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena setiap minggu, kami akan menghadirkan kisah-kisah horor, legenda kelam, dan cerita mistis Nusantara yang siap menemani malammu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru. Karena beberapa kisah lebih menyeramkan jika didengar sendirian di tengah malam. Sekarang, matikan lampu, pasang headsetmu, dan mari kita mulai ceritanya. Di pedalaman Kalimantan, jauh dari jalan raya dan peta modern, berdirilah sebuah desa tua yang seolah sengaja dilupakan oleh waktu. Desa itu bernama Tumbang Lumar, terletak di tepi sungai berair hitam legam yang tak pernah benar-benar memantulkan cahaya langit. Sungai itu mengalir tenang, namun warga percaya ketenangannya menyembunyikan sesuatu yang telah hidup jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di sana. Pada siang hari, desa tampak seperti permukiman biasa. Rumah-rumah kayu ulin berdiri di atas tiang tinggi, melindungi penghuninya dari banjir dan binatang buas. Anak-anak berlarian di tanah merah, suara tawa mereka bercampur dengan denting parang dan kayu yang dipukul. Hutan mengelilingi desa dari segala arah, lebat dan rapat, seolah menjadi dinding alami yang tak bisa ditembus sembarang orang. Namun, semuanya berubah ketika matahari mulai condong ke barat. Begitu bayangan pepohonan memanjang dan udara menjadi dingin, satu persatu aktivitas warga terhenti. Perempuan segera memanggil anak-anaknya masuk ke rumah. Para lelaki mempercepat langkah pulang, tak lagi duduk di balai desa. Api pelita dinyalakan lebih awal, namun jendela ditutup rapat. Tidak ada yang berani berada di luar rumah setelah azan maghrib berkumandang samar dari surau kecil di ujung desa. Malam di Tumbang Lumar bukanlah waktu untuk bercanda. Warga meyakini bahwa ketika gelap turun sepenuhnya, desa ini bukan lagi milik manusia. Ada sesuatu yang berkeliling di udara, melayang di antara atap rumah, mengintai dari celah-celah gelap. Sesuatu yang tak terlihat jelas, namun kehadirannya selalu terasa, dingin, menekan dada, dan membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Tak ada yang berani menyebut namanya secara langsung. Jika terpaksa, mereka hanya berbisik atau menggantinya dengan sebutan dia atau yang terbang. Setiap malam tertentu, terutama saat bulan menghilang dari langit, terdengar suara aneh dari kejauhan. Kadang seperti tangisan perempuan, lirih namun panjang, seolah berasal dari langit. Kadang pula berubah menjadi tawa pelan yang serak, membuat siapapun yang mendengarnya membeku di tempat. Suara itu tak pernah jelas arahnya. Dia bisa terdengar dekat, lalu tiba-tiba menjauh, seakan berputar-putar di atas desa. Tak jarang, keesokan paginya, kabar buruk menyebar. Ada bayi yang mendadak sakit dan meninggal tanpa sebab jelas. Ada perempuan yang ditemukan tak bernyawa dengan tubuh pucat, seolah darahnya tersedot habis. Bahkan ternak pun sering ditemukan mati, perutnya mengering dan matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya kesunyian dan aroma anyir yang tertinggal. Para tetua desa menyebut semua itu sebagai tumbal. Mereka percaya makhluk itu tidak bisa hidup tanpa nyawa manusia. Ia membutuhkan darah dan kehidupan untuk mempertahankan wujudnya. Dan semakin sering ia mendapatkan tumbal, semakin kuat pula terornya. Orang-orang tua desa sering memperingatkan generasi muda agar tidak melanggar pantangan, tidak keluar malam sendirian, tidak bersiul setelah gelap, tidak tidur tanpa doa, dan yang terpenting, tidak membuka pintu jika mendengar suara tangisan di luar rumah. Sebab suara itu bukanlah suara manusia. Konon, dahulu desa ini tidak seperti sekarang. Sungai tidak sehitam ini dan malam tak pernah sesunyi ini. Ada sebuah peristiwa kelam yang menjadi awal dari semua teror, sebuah dosa lama yang tak pernah benar-benar terkubur. Namun tak semua warga percaya sepenuhnya.
Beberapa orang menganggap cerita itu hanya warisan ketakutan dari masa lalu, hingga suatu malam ketika suara tangisan terdengar tepat di atas atap rumah mereka dan bayangan melayang tampak sekilas di bawah cahaya bulan yang redup, keyakinan itu runtuh seketika. Di Tumbang Lumar, malam bukan hanya gelap. Ia lapar, dan ia selalu mencari nyawa. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada angin kencang, tidak pula hujan. Langit di atas desa Tumbang Lumar justru terlihat bersih, bertabur bintang pucat yang seolah mengawasi dari kejauhan. Bulan sabit menggantung rendah, tertutup awan tipis, memberi cahaya redup yang membuat bayangan rumah-rumah panggung tampak lebih panjang dan bengkok dari seharusnya. Warga desa telah bersiap sejak senja. Pintu dikunci dengan palang kayu, jendela ditutup rapat, dan lantai rumah diperciki air yang telah dibacakan doa oleh tetua. Di dalam rumah, keluarga duduk berdekatan, berbicara pelan, atau memilih diam, seolah suara keras bisa memancing sesuatu datang lebih dekat. Sekitar tengah malam, saat ayam jantan bahkan belum terfikir untuk berkokok, suara itu terdengar. Awalnya sangat lirih, seperti desir angin yang menyusup di sela daun, namun perlahan berubah menjadi tangisan perempuan, panjang, serak, dan penuh kesedihan. Tangisan itu melayang, tidak jelas berasal dari arah mana. Ia seolah turun dari langit, berputar di atas atap-atap rumah, menggantung tepat di atas desa. Beberapa anak terbangun dan menangis ketakutan. Para ibu menutup mulut anak-anak mereka, memeluk erat sambil berbisik doa yang sama berulang-ulang. Para lelaki menggenggam parang atau tombak, meski mereka tahu besi tak akan banyak berarti melawan sesuatu yang tak berwujud. Tangisan itu tiba-tiba terhenti. Kesunyian menyergap, lebih menakutkan dari suara apapun. Udara terasa berat, menekan dada, membuat nafas pendek dan gelisah. Anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong liar justru meringkuk diam, ekornya terselip di antara kaki. Lalu terdengarlah suara lain, tawa. Pendek, pelan, namun tajam seperti goresan kuku di kayu. Tawa itu berputar, mendekat, lalu menjauh lagi, seakan pemiliknya sedang bermain dengan ketakutan manusia. Beberapa warga bersumpah mereka melihat bayangan melayang melintas di bawah cahaya bulan, sekilas saja, namun cukup untuk membuat darah membeku. Di rumah paling ujung desa, seorang perempuan muda bernama Sari menggigil sendirian. Suaminya sedang menjaga ladang di seberang sungai dan belum pulang. Sari tengah mengandung 7 bulan, perutnya membesar, nafasnya berat. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap perutnya sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di dinding rumahnya. Tok, tok, tok. Bukan ketukan tangan, suaranya basah, seperti sesuatu yang lembek menyentuh kayu. Jantung Sari berdegup kencang. Ia teringat pesan orang tua, jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Namun di sela ketukan itu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Sari, bukakan pintu. Suara itu terdengar seperti suara ibunya yang telah lama meninggal. Air mata mengalir di pipi Sari, kakinya gemetar, hampir saja ia melangkah mendekat. Namun tiba-tiba, tangisan di luar berubah menjadi suara mendesis, marah, dan atap rumahnya berderak, seolah ada sesuatu yang mendarat dengan berat yang tak wajar. Pagi harinya, desa gempar. Sari ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Wajahnya pucat membiru, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada darah. Kandungannya pun hilang, seolah lenyap tanpa jejak. Rumahnya berbau anyir, dan atap di atas kamar tidurnya dipenuhi bekas lendir menghitam. Para tetua desa segera berkumpul. Wajah mereka muram, keriput semakin dalam. Mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Kuyang telah mengambil tumbal.
Salah satu tetua tertua berbisik dengan suara bergetar. Ia semakin berani, ia sudah terlalu lama lapar. Sejak malam itu, ketakutan tak lagi hanya berdiam di malam hari. Ia tinggal di siang hari, di mata warga yang selalu waspada, di langkah kaki yang tergesa, dan di doa-doa yang tak pernah putus. Dan di atas desa Tumbang Lumar, sesuatu terus melayang, menunggu malam berikutnya, menunggu nyawa selanjutnya. Jauh sebelum desa Tumbang Lumar diliputi ketakutan dan sungai berubah sehitam malam, hiduplah seorang perempuan bernama Lanting. Namanya dulu disebut dengan hormat, bahkan dengan kekaguman. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan dukun besar, namun kecantikannya dikenal hingga ke desa-desa seberang sungai. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang, dan matanya selalu menyimpan sorot lembut yang membuat orang merasa tenang. Lanting menikah muda dengan seorang pemburu bernama Jaya. Mereka hidup sederhana di pinggir desa, di rumah kecil yang menghadap hutan. Meski tidak kaya, rumah mereka selalu hangat oleh tawa dan harapan. Setiap sore, Lanting menunggu Jaya pulang sambil menumbuk padi atau menenun kain, dan setiap malam mereka tidur ditemani suara hutan yang kala itu belum menakutkan. Namun, kebahagiaan jarang bertahan lama di tanah yang keras. Suatu hari, Jaya pergi berburu dan tak pernah kembali. Warga menemukannya 3 hari kemudian di dalam hutan. Tubuhnya kaku dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Tidak ada luka yang jelas, hanya mata yang terbuka lebar seolah ia melihat sesuatu yang seharusnya tak dilihat manusia. Sejak kematian Jaya, hidup Lanting berubah, perlahan namun pasti. Awalnya warga datang melayat dan membantu, namun hari-hari berlalu dan duka Lanting tak kunjung reda. Ia menjadi pendiam, sering terlihat berbicara sendiri dan jarang keluar rumah. Gosip mulai berembus pelan tentang kecantikannya yang dianggap membawa sial, tentang kematian suaminya yang dianggap tak wajar. Ketika panen gagal dan beberapa anak desa jatuh sakit, bisikan itu berubah menjadi tudingan. Perempuan itu pembawa malapetaka. Sejak dia ada, desa tak pernah benar-benar tenang. Lanting mendengar semua itu. Setiap tatapan sinis, setiap bisik di belakang punggung, perlahan menggerogoti jiwanya. Ia mencoba bertahan, mencoba berdoa, namun rasa kesepian jauh lebih keras daripada keyakinannya. Hingga suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir membelah langit, Lanting keluar rumah dan berjalan menuju hutan. Ia tidak tahu persis apa yang ia cari, penghiburan mungkin, atau jawaban. Namun langkahnya membawanya semakin dalam hingga suara desa menghilang dan hanya tersisa desir daun serta napasnya sendiri. Di sanalah ia bertemu dengan orang itu. Seorang lelaki tua duduk di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Matanya merah redup, kulitnya hitam keriput dan terbakar seperti kayu. Ia seolah sudah menunggu. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata lelaki itu tanpa menoleh. Lanting gemetar. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. "Aku ingin berhenti merasa sakit," jawabnya lirih. "Aku ingin dihormati. Aku ingin tidak lagi diinjak-injak." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak membawa kehangatan. Semua itu ada harganya. Ia menawarkan ilmu untuk mempertahankan kecantikan, untuk melihat dalam gelap, untuk membuat orang lain tunduk dan takut. Namun ilmu itu bukan pemberian, ia adalah perjanjian. Lanting akan meminum ramuan dari darah dan akar hutan, dan sebagai gantinya, ia harus memberi makan ilmu itu dengan nyawa manusia. Hati Lanting berontak, ia tahu itu salah, namun luka di hatinya jauh lebih dalam dari rasa takutnya. Ia teringat tatapan hina warga desa, kesendirian yang mencekiknya setiap malam. Hingga dengan tangan gemetar, ia menerima mangkuk hitam yang disodorkan padanya. Ramuan itu pahit, panas, dan membuat tubuhnya kejang. Ia muntah, menangis, dan hampir mati malam itu. Namun ketika fajar menyingsing, Lanting bangun dengan tubuh yang terasa berbeda. Penglihatannya tajam, pendengarannya peka, dan kulitnya lebih cantik dari sebelumnya.
Namun sejak malam itu pula, mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia bermimpi terbang di atas desa, mencium bau darah, mendengar jeritan minta tolong, dan setiap kali ia terbangun, ada rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Bukan lapar akan makanan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Lanting belum tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, bahwa perjanjian itu akan menuntut lebih dari yang ia bayangkan, dan bahwa suatu malam ia tak lagi akan bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya. Kutukan itu telah berakar, dan hutan telah memilih wadahnya. Hari-hari setelah pertemuan di hutan berlalu dengan perasaan ganjil yang terus membayangi hidup Lanting. Dari luar, ia tampak pulih, bahkan lebih dari itu. Wajahnya kembali bercahaya, langkahnya ringan, dan sorot matanya tajam seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur panjang. Beberapa warga mulai memperhatikannya lagi, sebagian dengan kagum, sebagian dengan curiga. Namun hanya Lanting yang tahu, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Setiap malam, ketika gelap turun dan suara hutan mulai menguat, dadanya terasa panas. Ada denyut asing di perutnya, merambat ke tenggorokan, membuat napasnya pendek dan tidak teratur. Ia sering terbangun dengan tangan mencengkram kain, tubuh basah oleh keringat dingin, dan mulutnya dipenuhi rasa anyir seperti darah. Rasa lapar itu datang semakin sering. Bukan lapar akan nasi atau ikan, melainkan dorongan yang membuatnya ingin keluar rumah, berjalan tanpa tujuan, dan menghirup udara malam dalam-dalam. Ia bisa mencium bau manusia dari kejauhan, bau nafas, bau ketakutan, bahkan bau nyawa yang masih hangat di dalam tubuh orang lain. Setiap kali itu terjadi, Lanting menangis, menutup telinga, mencoba mengusir bisikan yang memanggilnya dari kegelapan. Hingga malam bulan mati tiba. Langit benar-benar gelap, seolah bintang pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Lanting terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Kali ini rasa sakit itu tak tertahankan. Tulang punggungnya terasa ditarik dari dalam, perutnya melilit dan pandangannya berkunang-kunang. Di sela napas tersengal, ia mendengar suara lelaki tua itu, pelan namun jelas, seolah berbisik tepat di dalam kepalanya. Saatnya tiba. Tanpa sepenuhnya sadar, Lanting bangkit dan melangkah keluar rumah. Kakinya bergerak sendiri, menuntunnya kembali ke hutan. Malam itu hutan terasa berbeda, lebih sunyi, lebih rapat, dan seolah hidup. Akar-akar pohon mencuat dari tanah seperti jari-jari yang ingin mencengkram, dan kabut tipis menggantung rendah, menutupi pandangan. Di bawah pohon besar tempat mereka bertemu sebelumnya, lelaki tua itu telah menunggu. Di hadapannya tersusun lingkaran dari daun kering, tulang binatang, dan tanah hitam yang masih basah. Di tengah lingkaran itu terletak sebuah kain merah kusam dan mangkuk batu berisi cairan gelap yang berbau menyengat. Ilmu ini belum sempurna. Jika kau ingin kekuatan penuh, kau harus menyatu dengannya. Lanting gemetar. Nalurinya berteriak agar ia lari, namun tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Ia duduk di tengah lingkaran, mengikuti perintah dengan tangan gemetar. Lelaki tua itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak pernah Lanting dengar. Suaranya berat dan bergetar, seolah datang dari perut bumi. Udara di sekitar mereka menebal, angin berhenti, bahkan suara serangga menghilang. Lelaki itu menyayat telapak tangan Lanting dengan duri tajam. Darah menetes ke dalam mangkuk batu, bercampur dengan cairan hitam. Saat ramuan itu disodorkan ke bibirnya, Lanting menangis. "Aku masih manusia, aku masih ingin hidup." Lelaki tua itu menatapnya lama. "Setelah ini, hidupmu akan panjang, tapi bukan sebagai manusia." Dengan jeritan tertahan, Lanting meminum ramuan itu. Tubuhnya langsung kejang, ia terjatuh, punggungnya melengkung tak wajar, dan dari mulutnya keluar teriakan panjang yang menggema di hutan. Perutnya terasa terbakar, seolah ada sesuatu yang merobek dari dalam. Ia merasakan urat-uratnya menegang, tulangnya bergeser, dan kulitnya seperti ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat. Di tengah rasa sakit itu, pikirannya dipenuhi bayangan, wajah-wajah manusia, nyawa yang berdenyut, darah yang mengalir hangat. Rasa lapar itu berubah menjadi hasrat yang menguasai segalanya. Saat ritual berakhir, fajar hampir menyingsing. Lanting tergeletak di tanah, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Lelaki tua itu telah menghilang, seolah tak pernah ada.
Namun sesuatu tertinggal di dalam diri Lanting, sesuatu yang kini terikat padanya, menunggu untuk dilepaskan. Malam berikutnya, ketika rasa lapar itu kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, Lanting menyadari kebenaran mengerikan dari perjanjian itu. Ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, terlalu ringan, dan dari dalam dirinya, sesuatu mulai mencari jalan keluar. Kutukan itu telah mencapai puncaknya, dan manusia bernama Lanting hanya tinggal menunggu saat terlepas dari kemanusiaannya sendiri. Malam itu datang dengan sunyi yang ganjil. Tidak ada angin, tidak ada suara burung malam, bahkan dedaunan hutan seolah membeku dalam diam. Desa tumbang lumar tertidur dalam kelelahan, tak satu pun menyadari bahwa sesuatu tengah terbangun, bukan di langit, melainkan di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Lanting terbaring di lantai rumahnya, tubuhnya gemetar hebat. Rasa panas di dadanya kini berubah menjadi nyeri yang menusuk, seolah ada tangan kasar yang meremas jantungnya dari dalam. Napasnya terengah, matanya terbelalak menatap langit-langit rumah yang tampak berputar perlahan. Lapar itu kembali. Namun kali ini, ia datang seperti gelombang pasang yang menghantam tanpa ampun. Bukan sekedar dorongan, melainkan perintah yang memaksa. Lanting menjerit tertahan, mencakar lantai kayu hingga kukunya patah. Ia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan dengan suara parau, namun setiap kata terasa hampa, seolah tak lagi mengenalinya. Tubuhnya melengkung keras. Dari perutnya terdengar bunyi retakan halus seperti tulang yang bergeser. Urat-urat di lehernya menonjol dan matanya memerah, bukan oleh tangis, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Lanting merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak, mencari jalan keluar. Lalu rasa sakit itu mencapai puncaknya. Dengan jeritan panjang yang memecah kesunyian, kepala Lanting terlepas dari tubuhnya. Bukan seperti luka potongan, melainkan seperti sesuatu yang memang diciptakan untuk terpisah. Dari lehernya menjuntai organ-organ dalam, urat, usus dan jantung berdenyut pelan, diselimuti cahaya kemerahan yang redup. Tubuhnya jatuh terkulai di lantai, kosong dan tak bernyawa, sementara kepalanya melayang perlahan ke udara. Untuk sesaat, Lanting masih sadar. Ia melihat tubuhnya sendiri dari atas, melihat rambutnya tergerai di lantai, melihat tangan yang tak lagi bergerak. Ketakutan yang luar biasa menyergapnya, namun bersamaan dengan itu datang perasaan lain, ringan, bebas, dan penuh kuasa. Rasa lapar itu kini menjadi penuntun. Dengan gerakan perlahan namun pasti, wujud melayang itu menembus atap rumah, seolah kayu bukan lagi penghalang. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang nikmat. Dari ketinggian, Lanting, atau apapun dirinya kini, melihat desa terbentang di bawahnya. Dan ia bisa mencium nyawa. Aroma manusia tercium jelas, berkilau seperti cahaya bagi matanya. Namun satu aroma menonjol di antara yang lain, hangat, lemah, dan penuh kehidupan yang belum matang. Seorang perempuan yang tengah tidur sendirian, kelelahan setelah seharian bekerja. Tanpa ragu, wujud itu melayang mendekat. Ia mendarat di atas atap rumah panggung dengan lembut, nyaris tanpa suara. Dari celah kayu, ia mengintip ke dalam. Perempuan itu terbaring miring, napasnya teratur, tak menyadari bahwa kematian menggantung tepat di atasnya. Lanting ingin berpaling, ingin berteriak, namun rasa lapar itu menelan segalanya. Ia menurunkan diri perlahan, menembus celah atap dan turun ke dalam rumah. Bau keringat, napas, dan darah memenuhi inderanya. Wujud itu mendekat ke leher sang perempuan, dan tanpa sentuhan kasar, ia mulai menyesut kehidupan. Tidak ada jeritan. Perempuan itu hanya menggeliat pelan, lalu tubuhnya melemas. Wajahnya memucat, bibirnya berbiru. Dalam hitungan detik, nyawanya menghilang, berpindah menjadi denyut hangat yang mengalir ke dalam wujud terkutuk itu. Untuk pertama kalinya, rasa lapar itu mereda. Lanting melayang mundur, terengah dalam kelegaan yang mengerikan. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya gemetar. Ia menikmati itu. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada rasa bersalah manapun. Menjelang fajar, wujud itu kembali ke rumahnya. Ia masuk melalui atap dan menyatu kembali dengan tubuhnya yang terbaring kaku di lantai.
Saat kepala dan tubuh bertaut kembali, rasa sakit kembali menyergap. Namun kali ini disertai kepuasan gelap yang tertinggal di dada. Ketika matahari terbit, Lanting terbangun seperti dari mimpi buruk. Namun bau anyir di tubuhnya nyata, dan dari kejauhan terdengar jerit histeris, tanda bahwa tumbal pertama telah ditemukan. Sejak malam itu, Lanting tahu kebenaran pahit yang tak bisa dihindari. Ia telah berubah. Ia telah membunuh, dan sesuatu di dalam dirinya kini selalu terjaga, menunggu malam berikutnya untuk kembali terbang dan mencari nyawa. Kematian demi kematian mulai menjadi bagian dari keseharian desa Tumbang Lumar. Awalnya, warga masih mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi hanyalah rangkaian musibah yang kebetulan datang beruntun. Namun, ketika korban terus berjatuhan, tanpa luka, tanpa darah, tanpa penjelasan, tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Setiap pagi, kabar duka menyebar lebih cepat dari cahaya matahari. Seorang ibu ditemukan meninggal di bilik tidurnya. Seorang bayi tak pernah bangun dari tidurnya. Seorang perempuan hamil kehilangan kandungannya tanpa jejak. Semua dengan ciri yang sama. Tubuh pucat membiru, mata terbuka kosong, dan aroma anyir yang samar namun khas. Tangisan tak lagi hanya terdengar di malam hari, tetapi juga di siang bolong, memenuhi desa dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Warga mulai menyebut namanya secara terbuka, dengan suara gemetar dan wajah tertunduk. Kuyang. Para tetua desa berkumpul hampir setiap hari di balai kayu yang mulai lapuk. Mereka membuka kembali cerita-cerita lama, legenda yang dulu hanya dianggap dongeng untuk menakuti anak-anak. Jimat-jimat tua dikeluarkan, doa-doa kuno dilantunkan, dan pantangan diperketat. Setiap rumah diwajibkan menggantung bawang merah, daun tertentu, dan duri hutan di sekitar jendela serta pintu. Namun, Kuyang tidak gentar. Ia datang ketika warga paling lengah. Ia menyusup lewat celah kecil, lewat atap, bahkan lewat mimpi. Ada warga yang bersumpah melihat bayangan melayang di langit dengan cahaya merah redup di bawahnya. Ada pula yang mendengar suara nafas berat tepat di atas kepala mereka saat tidur, namun tak menemukan apapun ketika bangun. Ketakutan mengubah manusia. Para lelaki mulai berjaga malam dengan senjata seadanya. Mereka duduk melingkar, mata merah oleh kurang tidur, tangan menggenggam parang dan tombak. Namun keberanian mereka perlahan terkikis. Tidak ada yang benar-benar melihat musuhnya dengan jelas. Tidak ada yang tahu harus menusuk ke arah mana. Sementara itu, Lanting hidup di tengah mereka. Diam, tenang, dan tampak rapuh. Ia ikut melayat, ikut menangis, ikut berdoa bersama warga. Tidak ada yang mencurigainya. Siapa yang akan mengira bahwa perempuan pendiam yang selalu menunduk itu adalah sumber dari semua teror? Namun di balik wajahnya yang pucat, pergulatan batin terus berlangsung. Setiap malam, rasa lapar itu datang lebih cepat dan lebih kuat. Lanting mengurung diri, mengikat tubuhnya dengan kain, mencoba menahan apa yang ingin terlepas. Ia memohon ampun dalam doa-doa yang terputus oleh tangis. Namun ketika bulan menghilang dari langit dan suara hutan meredam segalanya, kendali itu selalu runtuh. Dan setiap kali ia terbang, jumlah tumbal bertambah. Desa mulai kehilangan harapan. Beberapa keluarga memilih pergi meninggalkan rumah dan ladang mereka, menembus hutan demi menyelamatkan nyawa. Namun tidak semua berhasil. Ada yang ditemukan mati di jalan setapak, seolah sesuatu mengikuti mereka, bahkan di luar batas desa. Seorang tetua tertua akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar, namun tegas. Kuyang tidak akan berhenti selama tubuh aslinya aman, katanya. Ia harus ditemukan, tubuhnya harus dihancurkan. Sejak itu, pencarian dimulai. Warga menyisir rumah-rumah kosong, gudang tua, dan tepi hutan. Mereka mencari tanda-tanda aneh, bau busuk, jejak lendir, atau tanah yang tampak sering dibuka. Setiap temuan kecil memicu harapan, namun selalu berujung kekecewaan.
Sementara itu, Kuyang semakin cerdik. Ia memindahkan tubuhnya, menyembunyikannya di tempat-tempat yang tak terpikirkan. Ia mendengar rencana warga, mencium ketakutan mereka, dan tertawa dalam diam. Teror kini bukan hanya soal kematian, tetapi juga tentang rasa saling curiga yang mulai tumbuh. Warga mulai saling menuduh. Siapa yang menyembunyikan Kuyang? Siapa yang memberi makan teror itu? Malam demi malam berlalu dengan doa yang semakin putus asa. Bahkan surau kecil di ujung desa tak lagi terasa aman. Ketika azan berkumandang, suaranya terdengar pecah, seolah udara sendiri enggan membawanya terlalu jauh. Di tengah semua itu, Lanting berdiri di ambang kehancuran. Ia tahu jika ini terus berlanjut, desa akan musnah. Namun ia juga tahu, jika tubuhnya ditemukan dan dihancurkan, kutukan itu akan berakhir bersamaan dengan dirinya. Setiap malam sebelum gelap, ia duduk memandangi sungai hitam. Airnya berirak pelan seperti memanggil. Pilihan itu semakin dekat. Dan di atas desa Tumbang Lumar, sesuatu terus melayang, menunggu satu malam terakhir di mana kegelapan harus memilih antara bertahan atau berakhir selamanya. Malam terakhir datang tanpa hujan, tanpa angin, dan tanpa tanda-tanda peringatan. Langit di atas desa Tumbang Lumar tampak lebih gelap dari biasanya, seolah seluruh cahaya diserap oleh sungai hitam yang mengalir diam di tepi desa. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang menekan dari segala arah membuat nafas terasa berat sejak senja. Warga tahu sesuatu akan terjadi. Di balai desa, para lelaki berkumpul dengan wajah keras dan mata lelah. Parang diasah, obor disiapkan, dan doa-doa terakhir dipanjatkan dengan suara bergetar. Tidak ada lagi harapan untuk menunggu. Teror ini harus diakhiri apapun harganya. Tetua-tetua berdiri di tengah mereka, membawa sebungkus kain tua berisi duri hutan, abu doa, dan minyak hitam. Jika tubuhku yang ditemukan malam ini, katanya lirih, jangan ragu, jangan kasihan. Di saat yang sama, Lanting duduk sendirian di rumahnya. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan air dalam tempayan. Wajah itu masih cantik, namun matanya kosong dan dalam, seolah menyimpan malam yang tak berujung. Di dadanya, rasa lapar berdenyut keras, bercampur dengan rasa lelah yang jauh lebih menyakitkan. Ia tahu, ini tak bisa diteruskan. Setiap nyawa yang hilang adalah dosa yang menumpuk, dan ia tak lagi sanggup menghitungnya. Ketika suara langkah kaki warga mulai terdengar mendekat, Lanting menghela nafas panjang. Ia bangkit, membuka pintu rumahnya lebar-lebar, dan melangkah keluar tanpa membawa apapun. Tidak lari, tidak bersembunyi, hanya berjalan menuju hutan ke tempat di mana semuanya bermula. Beberapa warga melihatnya dan terdiam, namun malam terlalu gelap untuk membaca maksud di wajahnya. Di tengah hutan, di bawah pohon besar berakar menjalar, Lanting berhenti. Rasa panas di tubuhnya meledak bersamaan dengan suara mantra yang tak lagi asing. Dengan jeritan panjang, kepalanya kembali terlepas dari tubuhnya, melayang ke udara bersama organ yang berdenyut merah redup. Namun kali ini, tidak ada perburuan. Lanting melayang rendah, menunggu. Dan ketika warga tiba dengan obor menyala, mereka melihat tubuhnya tergeletak di tanah, kosong, tak bergerak, dan nyata. Untuk pertama kalinya, Kuyang meninggalkan tubuhnya terlalu lama. "Tubuhnya!" teriak seseorang. Tanpa ragu, mereka menyerbu. Duri hutan ditancapkan ke dada dan perut tubuh itu. Abu ditaburkan dan minyak hitam disiramkan. Dari udara, Lanting menjerit. Jeritan yang bukan lagi suara manusia. Rasa sakitnya membelah langit malam, membuat tanah bergetar dan dedaunan berguguran. Ia mencoba turun,
mencoba kembali, namun tubuh itu menolak. Api dinyalakan. Tubuh Lanting terbakar perlahan dan bersama asap hitam yang membumbung, terdengar suara tangisan yang berubah menjadi tawa parau, lalu lenyap begitu saja. Di udara, wujud melayang itu meronta, memudar, dan akhirnya pecah seperti kabut tersapu angin. Hening jatuh di hutan. Tidak ada jeritan lagi. Tidak ada tawa. Tidak ada bayangan melayang di langit. Warga berdiri terpaku, tak percaya bahwa semuanya berakhir begitu cepat dan begitu sunyi. Namun ketika fajar menyingsing, sungai tetap hitam. Hari-hari berlalu, tidak ada lagi kematian aneh. Bayi-bayi tidur nyenyak. Perempuan tidak lagi takut sendirian di malam hari. Desa perlahan bernafas lega, meski luka yang ditinggalkan teror itu tak pernah benar-benar sembuh. Tubuh Lanting dikuburkan tanpa nisan. Namanya jarang disebut, namun para tetua tahu, kejahatan seperti itu tak pernah benar-benar hilang. Ilmu hitam tak mati bersama tubuhnya. Konon, bertahun-tahun kemudian, di desa lain yang jauh dari Tumbang Lumar, terdengar kembali tangisan di malam bulan mati. Seorang perempuan ditemukan mati tanpa luka, dan di langit, seseorang melihat bayangan melayang dengan cahaya merah redup di bawahnya. Orang-orang Kalimantan lalu berbisik pelan, "Kuyang tidak diciptakan, ia diwariskan." Selama masih ada manusia yang putus asa, yang terluka, dan bersedia menukar nyawa orang lain demi kekuatan, maka Kuyang akan selalu menemukan jalan untuk kembali terbang di langit malam. Dan legenda itu pun hidup, menunggu untuk diceritakan kembali saat kegelapan merasa lapar. Itulah kisah asal-usul Kuyang Kalimantan. Sebuah legenda kelam tentang kutukan, pengorbanan, dan warisan kegelapan yang tak pernah benar-benar berakhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena dukunganmu adalah alasan kami terus menghadirkan cerita-cerita horor terbaik untuk menemani malammu. Tulis di kolom komentar kisah horor atau legenda apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jika malam terasa terlalu sunyi, mungkin kamu tidak sendirian.